Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril Basul Ilmi Nur Hasanah dengan NIM 12140100035, kelas BKI 3A. Insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi soft skill bagi seorang konselor. Perlu kita ketahui bahwa soft skill itu adalah kemampuan berkomunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun lingkungan. Nah, keahlian soft skill ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, konselor sendiri yaitu merupakan sebuah keahlian atau profesi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan penyuluhan, bimbingan, atau konseling. Nah, jadi apa sih pentingnya soft skill bagi seorang konselor? Pentingnya soft skill bagi seorang konselor itu adalah bisa kita lihat dari komunikasi. Karena komunikasi itu adalah salah satu keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang konselor. Komunikasi juga bisa yaitu kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh seorang konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling. Dan juga dengan komunikasi yang baik itu seorang konselor bisa menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan konseli atau permasalahan yang dialami seorang konseli itu. Nah, keterampilan komunikasi juga merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk menyelenggarakan konseling. Karena dengan komunikasi yang baik itu juga bisa lebih membantu cara komunikasi kita dengan seorang konseli atau dengan pasien gitu. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Jadi tidak hanya dalam proses konseling saja. Dengan komunikasi, individu mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan individu dalam berkomunikasi adalah bisa menghambat terciptanya saling pengertian, kerjasama, toleransi, dan menghambat terlaksananya norma sosial. Demikian pula jika kita kaitkan dengan konseling, maka kegagalan atau kesuksesan proses komunikasi berpengaruh besar terhadap perkembangan konselor dan konseli, serta pengembangan diri dan pengentasan permasalahan konseli. Jika komunikasi antara konselor dan konseli itu berjalan dengan baik atau bisa disebut dengan sukses, maka solusi yang dicari oleh konselor itu akan ada gitu dan akan berjalan dengan baik pula. Nah, ketika komunikasi antara konselor dan konseli itu gagal, maka konselor itu akan terhambat dalam menemukan solusi permasalahan konseli tersebut. Jadi sebisa mungkin komunikasi antara konselor dan konseli itu harus berjalan dengan baik agar bisa menemukan solusi dari permasalahan seorang konseli itu dan agar bisa tercapainya perkembangan antara konselor dan konseli tersebut. Di dalam komunikasi terdapat keterampilan yang dikemukakan oleh Nelson Jones. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal berarti percakapan atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Nah, yang kedua ada komunikasi vokal. Komunikasi vokal itu berarti konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Dan konselor juga hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar dan nyaman didengar serta kejelasan komunikasinya. Karena ini tuh salah satu komunikasi yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang konselor. Karena
konselor itu harus memiliki sifat responsif gitu terhadap seorang konseli, agar ketika konseli bercerita tentang perasaannya atau bercerita tentang masalah yang dia alami, maka dia itu akan percaya kepada kita selaku konselor, karena kita itu bisa memahami emosional perasaan konseli tersebut. Yang ketiga itu ada komunikasi tubuh. Nah, komunikasi tubuh itu terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, atau posisi tubuh. Nah, ekspresi wajah konselor itu terutama melalui mata dan alis, merupakan yang utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Jadi, jika konselor yang memang sudah sangat ahli, itu bisa membaca apa sih masalah yang dihadapi oleh konseli itu melalui dengan posisi tubuh atau postur tubuh seorang konseli itu. Juga seorang konselor bisa melihat dari tatapan seorang konseli kepada konselor itu. Nah, yang keempat itu ada komunikasi sentuhan atau touch communication. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait komunikasi sentuhan itu adalah bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseli. Nah, bagian tubuh konseli yang disentuh itu ada beberapa, harus seberapa lembut dan tegas sentuhan itu kepada konseli. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Jadi, seorang konselor itu harus bisa langsung mengambil tindakan apa yang akan dilakukan oleh konselor terhadap permasalahan konseli tersebut. Pentingnya soft skill bagi seorang konselor juga bisa dilihat dari berpikir kritis. Jadi, seorang konselor itu harus memiliki keterampilan yaitu berpikir kritis, karena berpikir kritis itu merupakan proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam membuat suatu keputusan. Proses tersebut memberikan berbagai alasan sebagai pertimbangan dalam menentukan bukti, konteks, konseptualisasi, metode, dan kriteria yang sesuai. Nah, dalam berpikir kritis juga adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Jadi, sebelum kita atau sebelum seorang konselor itu percaya terhadap suatu berita atau suatu masalah, nah konselor itu harus menganalisis dulu fakta-fakta yang mungkin terjadi permasalahan itu. Dalam berpikir kritis itu ada intinya, yaitu jangan mudah menolak dan menerima suatu gagasan. Jadi, ketika kita menerima suatu gagasan itu, kita harus menganalisis fakta-faktanya. Jadi, jika kita sudah menganalisis itu, maka kita juga akan tahu gitu gagasan itu tuh benar atau salah. Jadi, dalam pembahasan ini konselor harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik serta harus memiliki keterampilan berpikir kritis. Itu adalah salah satunya, karena soft skill itu masih banyak gitu pembahasan yang dibahas oleh soft skill, tapi pada intinya konselor harus memiliki kriteria yang tadi. Nah, dengan seorang konselor memiliki komunikasi yang baik, jadi ketika konseli itu mau berkonsultasi kepada konselor, dia tidak akan ragu karena memang konselor itu sudah memiliki keterampilan yang baik dan cara berkomunikasinya juga baik. Maka dengan cara berkomunikasi yang baik itu bisa membuat konseli itu nyaman untuk bercerita tentang masalahnya dan juga bisa menemukan solusi untuk permasalahan konseli tersebut. Nah, dengan berpikir kritis juga konselor bisa mempertahankan keyakinannya terhadap masalah yang dialami oleh konseli. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang urgensi
soft skill bagi seorang konselor. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.